Berbagai jenis penghasilan. Apa yang terlintas di pikiran Anda bila membahas tentang penghasilan? Mayoritas orang pasti langsung pikirannya ke dua hal, kerja atau dagang. Sebenarnya, ada banyak sumber penghasilan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita bahas 3 jenis penghasilan. Jenis penghasilan pertama, penghasilan aktif. Ini adalah jenis penghasilan mayoritas orang. Disebut aktif karena harus melibatkan kita, baru bisa menghasilkan uang. 3 jenis penghasilan aktif yang paling umum ialah pekerja lepas, kerja pada orang lain, dagang. Masalah dengan jenis penghasilan ini ialah jenis penghasilan ini dibatasi oleh waktu dan tenaga kita. Berapa banyak pekerjaan yang bisa Anda ambil? 2, 3. Orang yang sangat kaya umumnya tidak memiliki jenis penghasilan ini. Akan tetapi, mereka mungkin memulai karir dari jenis penghasilan ini. Jenis penghasilan kedua, penghasilan dari penjualan aset. Aset-aset yang bisa mengalami kenaikan harga bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Aset yang paling umum ialah emas dan properti. Ketika Anda menjual, Anda mungkin mendapatkan uang banyak dalam sekali transaksi. Tetapi, Anda juga kehilangan hak atas aset yang sudah dijual. Bila setelah Anda mendapatkan uang, dan Anda tidak bijak dalam menggunakan uang Anda perlahan-lahan akan habis. Banyak orang yang setelah jual aset, kemudian kehabisan uang, dan berakhir tidak memiliki aset ataupun uang. Contoh aset lain yang bisa dijual ialah bisnis, barang antik, bahkan merek dagang. Jenis penghasilan ketiga, penghasilan pasif. Ini adalah jenis penghasilan yang paling disukai orang kaya, tetapi jarang dilirik dan diketahui oleh mayoritas orang. Bila Anda ingin makmur dan kaya, tanpa harus bekerja lagi, maka Anda juga harus berfokus pada penghasilan ini. Berdasarkan jenis asetnya, penghasilan pasif bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, penghasilan pasif dari aset portofolio. Contoh paling umum ialah deposito. Setiap bulan Anda akan mendapatkan bunga. Contoh lainnya ialah REIT. REIT ialah kepemilikan properti bersama, seperti hotel, perkantoran. Pemilik REIT akan mendapatkan bagi hasil dari properti tersebut. Aset portofolio yang umum lainnya ialah saham. Dengan memiliki saham, berarti Anda memiliki kepemilikan sebagian dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. PT Indofood Terbuka, PT Gudang Garam Terbuka, ialah contoh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan ini nantinya akan dibagikan ke pemilik saham dalam bentuk dividen. Pembagian dividen umumnya 1-2 kali setiap tahun. Aset yang bisa menghasilkan penghasilan pasif lainnya ialah properti sewa. Contoh lain ialah bisnis yang tidak perlu kita kelola. Anda bisa mulai dari nol atau beli bisnis yang sudah jalan, atau waralaba. Jenis aset terakhir yang jarang diketahui orang ialah kekayaan intelektual. Merek dagang, lagu, film, suatu proses industri atau penemuan lainnya ialah contoh kekayaan intelektual yang bisa dilisensikan ke orang lain. Pemberi waralaba menerima royalti fee dari penerima waralaba karena pemakaian merek, nama, dan sistem dari pemberi waralaba. Pembuat film menerima bayaran bila ada televisi atau bioskop yang memutar film mereka.
Sekian edisi 3 jenis penghasilan. Apapun kondisi ekonomi Anda tetap juga harus pikirkan tentang penghasilan pasif. Apakah saat tua, Anda masih bisa bekerja? Renungkanlah. Persiapkan diri selagi muda.